Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi ya anak-anak. Apa kabar kalian hari ini di rumah? Semoga kalian semua sehat selalu. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita masih belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah membaca teks tentang penemuan listrik, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan mandiri. 2. Setelah membaca teks tentang penemuan listrik, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan peta pikiran secara tepat. 3. Dengan diskusi, siswa mampu mengidentifikasi contoh manfaat hak dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Setelah diskusi, siswa mampu menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas hak yang didapat dengan tepat. Anak-anak, bayangkan seandainya Tuhan tidak memberi karunia akal dan kecerdasan pada para penemu. Nah, sekarang kita akan berdiskusi untuk mengetahui siapa penemu roda dan manfaat penemuannya tersebut bagi kehidupan warga di dunia. Roda pengubah wajah dunia. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Banyak sekali mesin, peralatan, alat transportasi, dan benda buatan manusia menggunakan roda. Awalnya, roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu yang digulingkan, potongan melintang balok kayu, roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya, hingga roda berjari-jari. Bagian tengah roda kemudian juga diganti besi sehingga roda menjadi semakin kuat. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet. Pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Berkat penemuan roda, menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Roda pengubah wajah dunia. Perhatikan semua benda di sekeliling kita, adakah yang memiliki roda? Nah, roda pengubah wajah dunia ini bisa kalian baca di buku tema 3, tokoh dan penemuan, halaman 53. Anak-anak, apakah teks yang tadi kalian baca termasuk ke dalam jenis teks eksplanasi ilmiah? Berikan alasannya. Nah, pada teks tersebut terdapat topik masalah. Yang pertama, roda. Jadi, paragraf pertama ada topik masalah.
Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang mempermudah semua pekerjaan. Kemudian, pada paragraf kedua, yaitu deret penjelas atau isi yang menjelaskan tentang roda itu merupakan penemuan terbesar manusia yang mempermudah semua pekerjaan. Awalnya, roda dibuat menggunakan mesin pemintal kain. Kemudian, peninggalan roda tertua berasal dari Mesopotamia. Yang ketiga, perkembangan roda dimulai dari balok kayu yang digulingkan, kemudian berkembang menjadi potongan melintang balok kayu, roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya, roda kayu berjari-jari, hingga menjadi roda sempurna berbahan besi yang kuat. Nah, pada paragraf ketiga masih termasuk deret penjelas atau isi. Informasi yang didapat, tahun 1839, Charles Goodyear berhasil membuat ban karet yang tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Tahun 1845, Thomson dan Dunlop menciptakan ban yang berisi udara yang berkembang hingga saat ini dengan berbagai ukuran, jenis, dan bahan sesuai dengan fungsinya. Dan terakhir, pada paragraf keempat, terdapat kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Kalian lihat di paragraf keempat, pesan tersebut yaitu penemuan roda membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan cepat, seperti distribusi barang-barang perdagangan ke berbagai tempat yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dunia. Jadi, teks tentang roda pengubah wajah dunia termasuk ke dalam jenis teks eksplanasi ilmiah. Kenapa disebut teks eksplanasi ilmiah? Karena di dalam teks tersebut terdapat topik masalah, deret penjelas atau isi, dan kesimpulan. Bagaimana tanggung jawab para penemu tersebut sehubungan dengan penemuannya? Apakah mereka bertanggung jawab atas hak yang telah mereka dapatkan? Ayo kita temukan jawabannya. Nah, sebutkan beberapa macam hak yang dimiliki oleh para penemu tersebut. Haknya yaitu kebebasan berkarya dan mengembangkan karyanya. Yang kedua, apakah mereka telah mendapatkan haknya? Jelaskan. Iya, karena kebebasan berkarya membuat mereka akhirnya menemukan sesuatu penemuan yang bermanfaat. Selanjutnya, apa manfaat hak tersebut bagi mereka? Manfaatnya, mereka lebih bersemangat dalam mengembangkan penemuannya dan mereka merasa bermanfaat bagi orang banyak. Dan terakhir, apakah mereka telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah mereka dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Ya, karena mereka menggunakan hak mereka untuk memberikan manfaat bagi orang banyak. Contohnya, penemuan roda oleh Thomson dan Dunlop yang mempermudah pekerjaan manusia seperti distribusi barang. Jadi, para penemu tersebut telah memperoleh hak yang mereka miliki dan mereka telah mendapatkan hak tersebut, kemudian mereka memanfaatkan hak tersebut dan bertanggung jawab terhadap hak yang telah mereka dapatkan. Hak dan tanggung jawab. Ani adalah putra Bapak dan Ibu Yakob. Pak Yakob menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya.
Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Nah, pada teks tersebut, Ibu mempunyai pertanyaan. Sebutkan hak Ani dalam cerita tersebut. 2. Apakah Ani telah mendapatkan haknya? Jelaskan dan berikan contohnya. 3. Apa manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani? 4. Apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan berikan contohnya. Dan yang kelima, apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Jelaskan dan beri contoh. Yuk kita lihat. Nah, yang pertama, hak Ani dalam cerita tersebut yaitu Ani berhak mendapatkan pendidikan, mendapatkan makanan yang sehat, dan mendapat perhatian dari orang tua. Ini adalah hak Ani yang terdapat pada cerita tersebut. Yang kedua, apakah Ani telah mendapatkan haknya? Sudah, Ani sudah mendapatkan haknya sebagai anak. Tadi ya, contohnya hak bersekolah untuk mendapat pendidikan, mendapat peralatan sekolah untuk mendukung sekolahnya, dan mendapat bekal makanan yang sehat untuk menjaga kesehatannya. Yang ketiga, apa manfaat hak tersebut bagi Ani? Masa depan Ani akan cerah karena pada masa kecilnya telah mendapatkan pendidikan dan asupan makanan sehat. Keempat, apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang ia dapatkan? Ani sudah bertanggung jawab terhadap hak yang ia dapatkan. Hal itu dapat dilihat dari sikapnya, yaitu selalu mematuhi nasihat orang tua, rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas. Itulah hak Ani dan tanggung jawabnya. Yang kelima, apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Orang tuanya akan kecewa. Ani akan terperangkap dalam kebodohan serta akan merusak masa depannya. Itulah hak dan tanggung jawab yang didapatkan oleh Ani. Hak Ani tadi mendapatkan pendidikan, asupan makanan yang sehat, dan mendapatkan perhatian. Dampaknya, pengaruh ya jika bertanggung jawab pada kewajiban, menjadi orang yang berpendidikan, menjadi anak yang sehat, membanggakan orang tua, dan dapat mencapai cita-cita. Untuk manfaat kewajibannya, tujuan akan tercapai, menghargai hak yang didapat. Yang ketiga, apa sih pengaruh jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban? Terjebak dalam kebodohan, mengecewakan orang tua, dan gagal mencapai cita-cita. Nah, apa tanggung jawab? Apa hak dan tanggung jawab kalian di rumah dan di sekolah? Kewajiban, belajar dengan rajin. Kewajiban kalian ya, belajar dengan rajin, menuruti kata orang tua dan guru, sopan kepada yang lebih tua, menghargai hak yang didapat. Nah, apa dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban?
Orang tua dan guru akan merasa senang. Kemudian manfaatnya, apa manfaat kewajiban? Disenangi orang lain. Siapa yang menyenanginya? Dalam hal ini orang tua, guru, dan teman-teman. Kemudian apa dampaknya jika tidak bertanggung jawab? Orang tua dan guru akan kecewa. Nah, demikianlah materi pembelajaran hari ini. Semua materi tersebut dapat kalian baca pada buku tema 3 tokoh dan penemuan mulai dari halaman 51. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.